Oke, yuk mari kita berdoa. Bapak, kami datang kepadamu hari ini. Terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami semua di sini, Bapak. Bapak, hari ini kami akan belajar mengenai pelepasan dan juga belajar mengenai otoritas orang percaya ya Bapak. Bapak, kami percaya kasih-Mu yang luar biasa akan memimpin kami untuk kita bisa belajar mengenai hal-hal yang kebenaran sesuai firman-Mu. Kami tahu banyak intimidasi, banyak serangan-serangan dari para iblis ya Bapak. Kami tahu karena mereka mau kita tidak percaya dengan Injil. Kita tahu bahwa Injil itu adalah kebenaran. Mereka berusaha untuk mengalahkan kami dengan berbagai cara untuk membuat kami tidak membaca firman-Mu, tidak mengerti kebenaran dan sebagainya. Tetapi kami percaya Bapak, kami tutup bungkus acara hari ini dengan darah darah putramu, Yesus Kristus, yang akan menyucikan kami sehingga kami bisa belajar mengenai kebenaran, sehingga kami tahu bahwa ada kemenangan di tangan kami yang sudah diberikan oleh Yesus kepada kami, karena Yesus juga diberikan kuasa yang sama oleh Engkau ya Bapa, dan kami bisa bisa mengamalkan, menjalankan, mengetahui kebenaran-kebenaran dan kemenangan-kemenangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat siang semua teman-teman. So, topik hari ini kita akan ngebahas tentang pelepasan ya. Pelepasan itu kan nggak jauh-jauh dari demon ya, dari demonologi gitu ya. Jadi kalau mama kita belajar firman tuh ada satu topik yang tentang demonologi. Jadi kita belajar tentang apa yang dilakukan iblis ke dalam kehidupan kita dan gimana caranya kita bisa menang melawan iblis gitu ya. Memang saya tahu ada beberapa ajaran-ajaran yang mengajarkan untuk kita sering-sering ngusir-ngusir iblis. Kalau saya cenderung mengatakan pengusiran iblis silakan dilakukan, tetapi tidak menjadi main utama karena yang paling penting bukan pengusiran. Jadi kalau ada seseorang yang eh, kena roh jahat gitu ya, kita doakan, kita usir. Kalau nggak buru-buru diisi dengan firman, maka orang itu akan kambuh lagi dan iblisnya akan bawa teman-temannya gitu ya. Dia bawanya bukan satu, tapi dia bawa tujuh semuanya. Jadi tujuh orang, tujuh iblis itu masuk ke dalam dirinya. So which is akan tambah bahaya gitu ya. Jadi apakah dengan karena biar nggak bahaya, mendingan iblisnya nggak diusir? Nggak gitu juga rumusnya. Jadi makanya lebih baik setiap orang itu idealnya begitu dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu juga maka orang itu harus dimuridkan. Kalau dia nggak dimuridkan, berarti serangan-serangan iblis akan datang kepada kehidupan dia ya. Jadi serangan iblis akan datang ke kehidupan dia. Dan yang kedua, kalau kita juga melakukan pengusiran setan, iblis juga akan datang ke dalam kehidupan dia kalau kita nggak buru-buru muridkan. Nah, kebanyakan orang dia udah percaya aja gitu ya sama sama pendeta atau pastor yang mengusir setan. Setelah diusir ya udah dia pasrah aja, tergantung dari si pastor itu gitu atau pendeta itu. No, kita harus mulai mengisi firman, kalau enggak eh, tidak terjadi kebangkitan dan sebagainya. Karena saya udah buktikan juga berkali-kali ketika saya memuridkan seseorang gitu dan sebagainya, atau melakukan orang yang dari agama tertentu dia pindah agama, itu serangan iblisnya kencang sekali. Iblisnya kencang sekali itu artinya iblis berusaha mengecoh dia, iblis yang bisa menyerupai dia seperti Tuhan, menyerupai seperti Yesus dan sebagainya. Jadi makanya oleh sebab itu kita harus memahami dulu tentang demon ya, tentang demon atau tentang iblis. Jadi memahami tentang iblis. Tapi saya cuma pesan ya, kalau kita belajar demon ini tentang iblis, bukan berarti Anda terfokusnya ke iblis ya, tapi fokus kita tetap Yesus. Kalau kita terlalu fokus kepada iblis, kita nanti jadinya bukan Christ minded, tapi nanti demon minded gitu loh ya. Jadi itu dulu yang saya mau kasih gambaran. Jadi teman-teman jangan salah salah arah dulu. Kita fokusnya ke only Jesus ya. Nah, kita mulai topik yang pertama mengenai eh, pelepasan. Jadi topik pertama mengenai pelepasan. Nah, jadi saya kasih gambaran tentang pelepasan bahwa kita juga tahu di dalam Alkitab bahwa Yesus sebagian besar waktunya itu melakukan pengusiran roh jahat. Jadi bahkan dia memberikan gambaran ada beberapa ketika kita lagi mendoakan seseorang bisa saja ada roh-roh macam-macam. Ada roh kemalasan, roh kemalasan, roh kelemahan gitu. Kalau orang sakit itu berarti ada roh kelemahan dan mungkin juga ada roh-roh yang membuat mereka problem. Itu juga bisa berlaku seperti orang misalkan bisnis ya, orang bisnis, orang itu males, itu beratnya. Jadi ada roh kemalasan, roh yang apapun dan sebagainya. Tapi menariknya, roh itu sebenarnya kalau nggak diusir apakah bisa hilang coach? Bisa, selama kita mengisi diri kita dengan firman Tuhan. Jadi sebenarnya
Kalau Andrew Wommack nggak terlalu pusing, dia mengusir atau enggak, itu nggak terlalu pusing. Yang penting adalah dia mengisi firmannya dulu, mengisi firmannya. Dan kalau Anda perhatikan dalam setiap firman, ketika Yesus melakukan pengusiran setan, atau melakukan pengusiran-pengusiran roh jahat, sering mereka sendiri tuh digambarkan mereka tuh ngikutin Yesus abis itu. Jadi mengikuti Yesus dan mengikuti pelajarannya. Bahkan sampai tentang orang yang dirasuki oleh legion yang dipindahkan kepada babi gitu ya, dipindahkan ke babi. Abis itu babinya jatuh ke dalam jurang. Sebenarnya kalau Anda perhatikan baik-baik, ini kalau kita cerita tentang roh yang kerasukan legion itu, kalau Anda perhatikan, itu ada babi. Jadi ada sekumpulan babi. Berarti pertanyaan menarik, sedangkan Israel nggak makan babi. Lah, kalau Israel nggak makan babi, tapi kenapa ada babi di sekitar itu? Kalau ada babi di sekitar itu, artinya bahwa Yesus bukan di area Israel. Berarti Yesus di luar area Israel. Kalau nggak salah Gerasa atau apa namanya gitu ya. Nah, jadi jadi kita tahu nih bahwa itu bukan daerah Israel, jadi kemungkinan orang kerasukan setan akan jauh lebih tinggi, apalagi nongkrongnya dia kebanyakan di tempat roh apa di tempat apa tempat pemakaman ya, di tempat pemakaman. Jadi kita kasih gambaran itu ada. Jadi pertanyaan gitu. Jadi kalau kita mau mendoakan seseorang, kita juga bisa kita juga maka dapat bimbingan Roh Kudus, kita jadi bisa tahu apakah ini ada roh jahat atau tidak. Jadi jangan kita langsung berasumsi dia ada roh jahat. Apalagi kita memberi statement, wah kamu tuh ada roh jahat. Wah itu orang orang yang tidak ngerti firman dibilangin ada roh jahat itu ya. Itu kepikiran loh, mereka nggak bisa tidur loh. Gitu ya. Jadi makanya kalau saya secara pribadi atau lulusan-lulusan Keris pada lainnya, ketika mendoakan orang, kita mengusir roh tertentu, kita nggak perlu memberi statement di awal, kayaknya penyakitmu kayaknya ada roh kelemahan, ada roh jahat, roh kelemahan. Nanti dia jadi pikiran gitu. Daripada jadi pikiran, mendingan langsung kita doakan, perkatakan, usir. Kalau memang kita ada muncul ketakutan itu atau ada kekhawatiran itu, ya. Jadi mau dikasih gambaran bahwa kita harus fokus pada Jesus minded, not kepada iblis minded atau setan minded gitu loh. Jadi jangan membuat orang itu takut ya. Nah, kita baca kisah para rasul 10 ayat 38. Jadi Allah mengurapi dia dan menyembuhkan orang yang dikuasai iblis. Ini clear banget bahwa Yesus itu sudah punya kuasa untuk melakukan pengusiran setan karena memang penyakit roh kemalasan, bahkan kalau ditanya roh perzinahan itu apakah juga termasuk dari roh jahat, bisa iya bisa enggak, tapi ujungnya awalnya pasti daging. Jadi awalnya daging, jadi segala nafsu makan gitu ya, nafsu makan kita berlebihan, gila-gila makan dan sebagainya. Jangan juga kita bilang ada roh rakus gitu loh ya. Belum tentu, tapi karena bisa jadi ada kedagingan, dia merasakan makanan itu kenikmatan yang luar biasa, dan dia makan memang menurut saya memang kita harus nikmatin. Tapi kita harus mampu punya kemampuan mengontrol diri. Kalau kita nggak punya kemampuan kontrol diri, maka apa yang terjadi? Yaitu roh-roh itu kan masuk kepada kita. Makanya banyak banget eh, apalagi waktu itu saya pernah nonton YouTube, bukan YouTube sih, Instagram, saya dibukakan bahwa sebenarnya kecanduan itu bukan hanya sekedar kecanduan rokok, bukan kecanduan alkohol atau obat terlarang, kecanduan seks juga termasuk, tetapi juga termasuk kecanduan yang berkaitan dengan apa ya, kecanduan yang berkaitan dengan makanan. Makanan pun juga sama. Kalau kita tidak bisa mengontrol makan yang kita makan, itu juga bisa menimbulkan kecanduan, dan which is itu juga adalah perbuatan daging gitu ya. Perbuatan daging yang sampai kita tidak bisa mengontrol diri, itu adalah perbuatan daging. Jadi iblis tuh nggak selalu bermain gitu deh. Jadi kalau kita berasumsi, oh iblis yang main ini, belum tentu. Belum tentu seperti itu ceritanya. Karena daging kita itu sudah sangat, daging itu sangat dekat banget dengan dosa. Jadi dengan ketika dia berbuat dosa, ya iblis udah nggak perlu main gitu, dia nggak perlu capek-capek gitu loh. Nah gambarannya kayak gini gambarannya. Bahkan ya saya kasih contoh ya, saya sudah bisa dikatakan sudah beberapa tahun lah ya, udah beberapa tahun istilahnya fokus saya only kepada Jesus dan sebagainya gitu ya. Bahkan pornografi udah sama sekali tidak ada dan sebagainya. Saya hidup benar-benar hidup dengan cara benar gitu ya. Dan yang menariknya, itu saja pun iblis masih masuk loh kadang-kadang melalui mimpi gitu loh. Jadi makanya ketika kalau lagi mimpi, saya tuh bisa ngusir-ngusir setan tuh dalam tidur saya tuh. Kenapa itu? Karena itu tuh. Jadi iblis berusaha berbagai cara melalui mimpi, melalui
sosial media dan sebagainya. Kalau saya sosial media gampang, saya sudah saya blok-blokin tuh yang bagian begitu tuh. Jadi nggak ada tuh ruang-ruangnya untuk bisa masuk gitu gambarannya. Jadi tugasnya kayak gitu ya. Jadi gambarannya iblis tuh gampang banget gitu. Jadi dengan nggak usah nunggu iblis dulu deh. Manusianya aja juga akan menawarkan dagingnya itu. Ketika menawarkan daging itu, tinggal kita pertanyaannya. Kalau kita terpikat, maka kita ketarik dan itu jadi dosa. Jadi jangan dulu dia apa-apa disalahkannya iblis dulu, belum tentu gitu. Jadi makanya kenapa eh, saya sangat merekomendasikan daging itu memang harus dilawan dengan cara apa? Berpuasa gitu ya. Harus berpuasa, harus jadi biar daging itu tunduk kepada tunduk kepada Roh Kudus gitu ya. Nah, jadi kita juga lihat di 1 Yohanes 3 ayat 8 yang membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Jadi gitu ya, kita tahu Yesus tuh yang melakukan perbuatan yang mengusir iblis dan sebagainya. Nah, di Filipi 4, sorry internetnya lagi kon ini. Oke, lanjut ya. Filipi 2 ayat 8 sampai 11 juga kita tahu bahwa nama Yesus adalah nama ya. Bahkan kalau nggak salah Kristi juga pernah bertanya gitu ya, apakah dengan orang mengatakan in the name of Jesus Christ gitu ya, apakah itu pasti bisa mengatakan bisa saja dia itu bahwa orang yang memanggil nama Yesus pasti diselamatkan? Belum tentu, karena saya tahu banget gitu, ada beberapa orang, saya bahkan ingat gini ya, ada beberapa, kita ambil contoh lah, ada beberapa pemuka-pemuka agama di luar negeri, jangan di Indonesia, di luar negeri, dia bisa bisa masih melakukan keajaiban, masih bisa mendoakan orang sembuh, tapi kenapa kehidupan dia nggak benar gitu loh. Bahkan saya tahu banget tuh ada beberapa orang hidup nggak benar tapi bisa menyembuhkan. Waktu itu saya pernah diskusi dengan beberapa teolog ya. Mereka mengatakan bahwa kuasa Tuhan walaupun orang itu berdosa, dia tetap bisa menyembuhkan, tetapi belum tentu dia selamat dagingnya. Artinya, maksudnya pada saat si orang pemuka agama ini berdosa, dia mendoakan orang-orang itu datang kepada Yesus, dosanya dia mah tanggung dirinya sendiri ke dia kepada Yesus gitu. Bukan orang yang sedangkan kita doakan, dia memang mungkin Yesus kan gini, Yesus tuh menggunakan orang yang berdosa maupun tidak berdosa untuk dia datang kepada dirinya gitu. Walaupun orang yang berdosa itu menyembuhkan dia dan dia datang kepada Yesus, kalau orang itu ngelihat si pemuka agamanya tadi menyembuhkan dia dan kemudian dia berbuat dosa, mungkin itu menjadi batu sandungan buat dia berikutnya gitu. Tetapi Yesus memberi kesempatan kepada orang-orang itu untuk berubah. Dan kita tahu banget, bahkan saya pernah baca beberapa buku pun juga menemukan kayak gitu. Ada beberapa pemuka-pemuka agama yang hebat, yang hidupnya nggak benar, tapi lucunya kalau doain orang sembuh. Ya, jadi makanya kalimatnya gitu. Karena nama Yesus ada nama di atas nama segala nama. Cuman kebetulan karena nggak ada yang berani menyembuhkan, tidak kan idealnya adalah semua orang menyembuhkan. Bahkan ada yang cerita yang menarik, Andrew Wommack pernah ngomong gini. Andrew Wommack atau Carrie Black ya, kalau nggak salah Carrie Black yang malah. Dia pernah mengatakan, kamu tahu nggak, waktu dulu zaman Yesus masih ada di muka bumi, ketika Yesus menyembuhkan orang, jumlah yang disembuhkan Yesus itu kalah lu jumlahnya dengan orang-orang per hari ini yang disembuhkan oleh pemuka-pemuka agama atau siapapun yang berani mendoakan. Pernyataan ini cukup menarik buat saya waktu dia bilang itu. Karena kita hitung aja katanya. Coba Yesus menyembuhkan orang, dihitung jumlah totalnya sama orang yang percaya dengan kesembuhan, dia percaya dengan doa kesembuhan, dijumlahkan di total, pasti jumlahnya sama. Bahkan lebih banyak apa yang dilakukan orang sekarang dibandingkan zaman Yesus. Saya pikir masuk akal juga, bener juga gitu ya. Kenapa? Karena mereka semua sekarang udah dibagi-bagi. Makanya apalagi sekarang gampangnya adalah kita disadarkan bahwa yang doain itu belum tentu adalah seorang pemuka agama. Bisa saja kita pun juga bisa doain. Sama seperti Filipus yang juga sebenarnya dia adalah pramusaji meja, yang dimana Filipus sendiri mampu melakukan pendoaan, mampu memberkati orang, mampu membaptis orang, dan mampu melakukan perubahan-perubahan yang dahsyat. Bahkan kalau Anda baca di Kisah Para Rasul, bahkan saya mendapat cerita yang paling menarik ketika Filipus lagi membaptis sida-sida, setelah membaptis sida-sida, kalau Anda baca ayatnya, itu dalam waktu sekian, mungkin nggak sampai 1 hari ya, mungkin cuma dalam waktu beberapa jam, dia kalau Anda lihat di dalam peta, itu dia seakan-akan kayak terbang, kurang lebih sekitar 300 atau 400 km dari lokasi yang pertama ketemu sida-sida yang dibaptis. Wow, seorang Filipus loh. Itu kayak dibawa sama angin atau gimana saya nggak ngerti. Kalau ada baca Kisah Para Rasul, Anda akan menemukan cerita itu gitu. Saya juga sampai, ih gila ya, cuman hanya orang pramusaji meja loh. Jadi bukan seorang yang khotbah kayak saya gitu, malah dia yang lebih hebat dibandingkan yang pengkhotbah gitu malah gambarannya. Jadi gambarannya kayak gitu ya.
Jadi janganlah kita mengandalkan si pengkhotbah, tapi kita mengandalkan siapapun kita, semua kita bisa melakukan doa kepada orang-orang lain. Itu dulu yang dikasih gambaran teman-teman ya. Nah, berikut ya, Efesus 6 ayat 17 ya. Jadi kita buka aja Efesus 6 ayat 17 karena ini juga merupakan hal yang bagian menarik. Efesus 6. Jadi pada saat kita nanti melakukan pengusiran dan sebagainya, kita jadi paham gitu apa yang proses yang terjadi. Efesus 6 ayat 17. Ya. Saya baca dari ya 17 ya. 17. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi firman Allah, Alkitab itu adalah pedang, dan pedang itu bisa memisahkan ya jiwa dengan roh ya. Bahkan dia bisa memisahkan antara jiwa dengan roh, dia bisa memisahkan antara kebaikan dengan keburukan. Jadi firman Allah kalau dibaca dengan benar, maka dia akan memisahkan itu semua. Jadi pertanyaan menarik buat kita, setiap orang yang membaca firman, maka otomatis tidak ada ruang untuk iblis bisa masuk. Tetapi iblis bisa nggak masuk, tetapi ada yang namanya kedagingan. Nah, kedagingan ini yang jadi challenge yang menarik. Nah, gini saya kasih contoh. Ini contoh nyata ya, kebetulan ini terjadi sama pasangan saya gitu ya. Jadi kebetulan beberapa waktu yang lalu, beberapa waktu itu maksudnya mungkin kisaran mungkin di seminggu kemarin lah, seminggu per kemarin. Jadi istri saya melihat ada seekor kucing kecil. Kucing kecil itu lewat di depan rumah gitu ya, dia lihat. Dia nggak tahu kenapa istri saya itu sebenarnya dia nggak terlalu suka dengan kucing gitu. Istri saya nggak terlalu suka dengan kucing. Kalau kucing pun ya dia bilang lucu ya lucu udah gitu doang. Dulu anak saya Matthew pernah ngambil kucing dari jalanan, kehujanan atau apa, mama itu dibawa pulang. Terus kemudian sama istri saya, kucing itu malah dikasih ke tetangga gitu loh. Jadi dibayar sama istri saya untuk tetangga ngurusin gitu loh. Karena memang komplek rumah kami ini komplek kucing gitu. Kenapa komplek kucing? Di mana-mana kucing banyak banget di sini. Di rumah saya, sebelah rumah saya mungkin ada 15-20 kucing kali ada. Dan di beberapa komplek ini kucing gitu. Bahkan kami di sini juga lucunya, kalau teman-teman tahu salah satu anggota partai PSI gitu ya, yang membela hak kucing, itu kompleknya tinggal di sini. Di kompleknya di sini, tinggal sini, dan saya kenal dengan baik. Jadi di sini benar-benar komplek kucing banget. Jadi kucing di mana-mana tuh bertebaran gitu ya. Di mana di kiri kanan kan semua kucing semua gitu loh. Jadi suatu ketika istri saya tadi yang seminggu ini dia ngeliat ada kucing kecil lewat. Dia lihat dan itu menjelang mendung gitu ya. Dia ngeliat kucing ini kok jalannya gagah banget ya. Padahal kelihatannya ini kucing masih bayi gitu, Mas. Baru umur 2 bulan lah kurang lebih. Dia jalan kayak gagah banget, istri saya terpikir hatinya gitu. Terus dia panggil sama istri saya, kucing, dia bilang, mau kemana? Kamu tuh lucu banget jalannya. Kucing itu nyamperin ke istri saya. Nggak tahu gimana ceritanya sama istri saya dipelihara. Kucing itu dipelihara. Ya kan saya kaget gitu, kok tumben-tumbenan istri gue mau pelihara kucing gitu kan. Sama dia dikasih makan sama anak saya si Jenis, dikasih makan udah kasih makan dan sebagainya. Ternyata setelah 1 hari kucing itu pokoknya 2 bulan lah, dan kucing itu bukan kucing yang apa ya, bukan kucing yang cerewet lah kucing itu. Nah setelah itu kucing itu akhirnya diputuskan sama istri saya dipelihara. Terus besok kebetulan kulitnya agak smelly ya, jadi nggak gitu, agak bau ya, mungkin kucing jalanan dan sebagainya. Kita tanya ke komplek ada nggak yang memiliki kucing ini, karena istri saya memutuskan untuk pelihara kucing gitu ya. Saya juga kaget gitu kalau dia mau pelihara kucing, seumur umur nggak pernah pelihara kucing gitu ya. Terus kemudian sudah nih, udah dibeli macam-macam lah, udah dibeliin popok lah, dibeliin makanan kucing tuh, makanan kucing banyak banget dan sebagainya. Terus kemudian saya juga terprovokasi maksudnya ya udahlah saya beliin lah, daripada kucing itu ditaruhnya di tempat kayak box kotak gitu ya, box kotak plastik gitu kan. Ya udahlah saya beliin lah kandang kucing gitu. Saya beliin kandang kucing. Nah, kemudian sama istri saya, karena kucing itu kelihatannya, mungkin sama istri saya pengen dimandiin gitu ya, biar kucing ini biar bersih lah. Dibawalah sama istri saya ke dekat rumah. Kebetulan ada salon, salon, bukan salon ya, maksud saya jualan pet shop gitu ya, dan ada dokter hewannya di sana. Kemudian dibawa ke sana ke dokter hewan, terus mau dimandiin, tapi nggak jadi dimandiin, katanya kucingnya stres.
Kemudian dikasihlah beberapa jenis vitamin atau obat dan sebagainya. Totonya setelah pulang, sejak itu diare. Begitu diare dan sebagainya, kemudian sempat kita bawa lagi ke dokter dan sebagainya. Kondisinya akhirnya kritis. Kucing itu kondisinya kritis. Kritis dan singkat cerita kucing itu akhirnya katanya kena COVID. Diperiksa kena COVID gitu. Dan singkat cerita kucing itu mati lah. Kucing itu mati. Jadi mungkin sama istri saya mungkin 3 hari lah ya. 3 hari lah di rumah. Singkat cerita ketika mati ya istri saya yang bolak-balik bawa ke dokter dan sebagainya, kita sempat doain itu kucing itu. Orang kepalanya udah miring ke sana, udah ke atas gitu loh. Jadi kondisinya udah diem terus kan. Eh, Walhasil istri saya dari hari Jumat kayaknya. Oh enggak, Sabtu, dari Sabtu. Jadi kucing itu matinya di hari Sabtu. Jadi kucing itu mati hari Sabtu, Sabtu siang mati, mungkin sekitar jam 2 jam 3 matinya. Dan sejak saat itu istri saya nangis. Jadi nangis terus sampai tadi pun masih matanya masih merah-merah gitu ya. Jadi masih nangis gitu. Padahal kucingnya paling cuma 3-4 hari lah. Eh, Anak saya aja udah biasa gitu. Tapi ada yang menarik. Nah ini maksud saya. Karena kedukaan gitu ya. Istri saya duka sama kucing yang baru 3 hari. Saya cuma bilang, Mam, kamu tuh kayak Mother Teresa-nya kucing. Jadi selama ini kamu nggak suka kucing. Tapi ada kucing yang mungkin nggak tahu gimana kondisinya, kamu pengen piara itu kucing, ya kamu karena mungkin tahu bahwa dia mungkin kucingnya sudah mau mati, terus kamu piara dan sebagainya, kamu bawa ke dokter, itu udah dikasih makan yang banyak, makannya sangat banyak, kita kasih dan sebagainya. Jadi artinya kamu tuh care banget sama kucing ini gitu. Dan makanan juga bukan makan yang murah, kita beli makan yang mahal untuk kucing itu. Eh, tapi apa yang menarik? Ini teman-teman, ini yang menarik. Inilah cara kerja iblis ya. Kenapa saya cerita ini? Maksud saya mau ceritakan inilah cara kerja iblis. Pada saat istri saya berduka, mulailah condemn masuk. Iblis masuk. Saya udah bilang waktu hati-hati ke istri saya. Yang pertama, condemn dia. Kenapa gua harus bawa dia ke dokter? Itu condemn yang pertama. Harusnya gua nggak bawa ke dokter. Gua harusnya nggak mandiin. Tapi emang kucing itu nggak dimandiin gitu ya. Jadi yang pertama dia merasa terkondem, dia bawa ke dokter. Yang kedua, pada saat dibawa ke dokter yang kedua kali, dia malamnya dia ngerasa nih kucing kesepian. Jam 10 malam kucing itu dibawa kembali lagi sama istri gua. Dan yang itunya makanya besoknya akhirnya kucingnya jadi kondisinya nggak bagus gitu. Jadi dia terkondem sekali. Kita nggak ada yang kondem apapun, kita nggak ngomong apa-apa, dia yang terkondem sendiri. Saya bilang enggak, Mam, hapus. Itu kerjaan iblis ya. Iblis akan mengkondem kamu, akan membuat kamu salah dan sebagainya. Ya, saya sampai beri pesan ya, hati-hati ya, Mam ya. Entar lagi kamu akan kondem siapa? Saya bilang gitu. Saya sama ngomong, hati-hati ya, kamu ntar lagi bisa jadi kondem saya, ya kondem Jenis gitu, kondem Mbak di rumah, kamu bisa kondem dokter dan akhirnya malah muncul jadi dosa gitu. Nah, ini yang mau saya kasih gambaran. Dan tahu apa yang terjadi, bahkan sampai tidurnya pun istri saya sampai bermimpi buruk gitu loh. Aduh, iblis gila-gilaan. Nah, maksud saya gini, iblis tuh gampang banget gitu loh. Cuman intinya adalah pintu jangan dibuka aja. Pintu itu jadi saya nggak melihat bahwa istri saya bilang, Mam, kamu fokus kepada apa yang udah kamu lakukan kepada kucing itu, bukan fokus kepada kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan gitu. Dan menurut saya itu bukan kesalahan ya, karena kita juga nggak tahu kondisi itu kan. Yang kita tahu bahwa itu kena COVID, titik, udah gitulah. Nah jadi masuk-masuk gambaran ke teman-teman ya, bahkan sampai hari Minggu, Minggu malam apa Sabtu malam, istri saya sampai berhalusinasi dengar suara kucing gitu loh. Nah kayak gitu tuh gambarannya tuh ya. Jadi yang saya mau kasih gambaran itulah yang terjadi. Padahal kucing itu mungkin baru 3 hari sama kita gitu. Nah, tetapi dukanya sampai sebegian lama. Nah, jadi maksud saya kasih gambaran. Hati-hati ya, karena iblis hanya masuk pada saat apa kondisi? Pada saat kita muncul sebuah emosi. Saat muncul emosi kita merasa tidak layak, kita gagal atau apapun, iblis ini bisa masuk. Jadi nggak usah, jadi masuk bahasa saya gini, lu nggak perlu ngusir setan lah. Sebenarnya, asal pintunya aja nggak jangan dibuka. Kalau pintu dibuka, sama aja kamu memasukkan iblis ke dalam diri kita gitu. Nah, ini gambaran-gambaran yang mau saya kasih gambaran. Jadi, hati-hati berkaitan hal-hal itu gitu. Nah, makanya kita harus ngeh dulu bahwa bahwa firman Tuhan itu yang bisa mengajarkan kita mengenai benar atau salah, jangan sampai kita salah jalan ya. Nah, berikut.
Jadi saya juga mau bahas tentang Matius 4 ayat 10. Kita buka dulu Matius 4 ayat 10. Sebentar. Matius 4 ayat 10. Matius 4 ayat 10. Nah, pas kan istri saya pulang. Saya lagi di depan. Nah, saya bacakan ya. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat datang melayani Yesus. Jadi kata-kata kuncinya adalah kalau kita mau melakukan pengusiran iblis, apapun yang harus lakukan harus menggunakan firman Tuhan. Jadi ada kalimat, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi kalau Anda mau melakukan pengusiran, yang Anda harus lakukan adalah menggunakan firman Tuhan. Jadi gitu ya. Jadi setiap misalkan di kepala kita nih, setan, iblis lagi mengkondemmu, iblis itu membuat kamu kacau, maka kamu mengatakan, firmanmu tertulis, di firmanmu berkata, itu dulu yang kamu harus katakan. Jadi kalau mama kayak gitu, maka apa yang terjadi? Kita hanya fokus kepada Yesus saja ya. Jangan fokus kepada iblis yang coba-coba ngorek-ngorek kamu. Karena iblis kerjanya gitu, ngorek-ngorek. Kalau nggak dikorek nggak enak gitu ya. Iblis memang suka gitu ya. Supaya kita jatuh. Kalau supaya jatuh apa yang terjadi? Ya dia dimenangkan supaya kita kalah gitu loh. Itu kerjanya iblis gitu loh ya. Berikut. Jadi Kolose 1:13 ya, kita tahu bahwa Yesus telah melepaskan kita dari kuasa gelap ke kerajaan anaknya. Berarti kita sudah dipindahkan dari kuasa gelap ke kerajaan Yesus. Jadi kalau kita udah di kerajaan Allah, maka pola pikir kita harus pola pikir kerajaan Allah. Jangan kita terkondem, kita ngebuka pintu, iblis akan masuk. Ingat ya, kapan dia masuk? Pada saat kita saat kita lagi kecewa, saat kita lagi emosi, saat itulah iblis akan masuk kepada kita. Jadi makanya firman katakan kan benar, karena kita tahu itu pintunya akan dibuka. Karena intinya sebenarnya bukan masalah materi terbenam itu kenapa, tapi maksudnya semakin lama kamu diamkan, semakin iblis itu akan bermain. Ya, saya ulangi lagi, tadi koneksi internetnya kurang bagus. Semakin lama kita diamkan, maka semakin iblis itu masuk. Dan apalagi kalau malam, iblis itu pada saat kita malam, kita lagi bengong, pada saat itu maka saat sendiri itu pikiran kita apa yang terjadi? Kita nggak bisa apa-apa, kita nggak bisa ngelawan akhir ujungnya ya. Nah, jadi clear ya. Jadi Matius 10 ayat 8, kita baca Matius 10 ayat 8. Matius 10 ayat 8. Nah ya, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jadi saya kadang-kadang gini ya, maksudnya kalau ngeliatin firman kayak gini ya, ada orang yang nggak percaya tentang penyembuhan, nggak percaya tentang pengusiran, nggak percaya tentang firman. Saya jadi bertanya gitu, padahal dalam firman clear banget message-nya gitu ya. Bahwa kita udah dikasih, tinggal kita percaya atau enggak. Ingat ya, kita cuma dipakai wadahnya. Ini wadah. Badan kita ini wadah. Sedangkan yang di dalam kita adalah Allah sendiri. Jadi kita percaya itu yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, jadi bahwa kita tahu bahwa kita sudah punya kuasa itu. Apalagi nanti kalau kita belajar tentang otoritas percaya. Karena cara mainnya ada. Nah, jadi makanya jadikanlah Yesus Tuhan, itu adalah satu-satunya dalam hidupmu. Tidak ada yang lain, hanya Yesus, only one. Dan menariknya, Yakobus 4 ayat 7. Kalau orang bilang gini ya, ada yang di agama server sebelah yang menganggap bahwa iblis itu adalah suruhan Tuhan. Lah kalau di suruhan Tuhan, kenapa di Yakobus 4 ayat 7 mengatakan tunduklah kepada Allah, lawan iblis maka ia lari daripadamu. Jadi kalau berarti kita tahu bahwa itu bukan suruhan Tuhan. Itu yang pertama statementnya. Yang kedua, kita juga tahu bahwa iblis itu ya baru bisa kita tundukkan kalau kita tunduk kepada Allah. Perhatikan kata kunci, tunduk kepada Allah. Arti tunduk artinya
Anda tunduk kepada pemerintah, Anda tunduk kepada para pemimpinmu, tunduk kepada para pasturmu, tunduk kepada ketua komselmu, tunduk pada siapapun yang di atas kita, kecuali dia menyuruh kita menjauhi Tuhan ya. Itu baru kita lawan, gitu ya. Itu harus kita tunduk. Berarti termasuk tunduk kepada pasangan apa? Pada kalau istri kepada suami dan anak berarti kepada orang tua, itu berarti tunduk. Baru iblis bisa dilawan. Jadi kalau selama ini gitu ya, saya sampai merenungkan gitu ya. Pantas ya kalau gue ngusir iblis, kalau gue memperkatakan kesembuhan, kenapa tidak terjadi? Ya karena gue nggak tunduk. Gue masih melawan figur otoritas, siapa yang di atas gue lawan. Nah itulah yang menyebabkan itu. Makanya kenapa sebenarnya kalau jadi pengikut Yesus yang baik, harusnya pemerintah tuh nggak perlu takut sama pengikut Yesus. Karena kenapa kita clear banget, kita tunduk kok kepada mereka gitu loh ya. Jadi kita nggak akan ngelawan. Kalau yang di sono jelas disuruh ngelawan gitu ya. Kalau mama ini pokoknya lawan, nggak suka lawan. Makanya mereka bisa melakukan kekerasan. Kita nggak bisa. Karena clear. Kalau kita mau punya kemampuan yang lebih, kita punya kemampuan yang Tuhan sudah berikan kepada kita harus tunduk kepada Allah dulu ya. Nah di Roma 13 ayat 14, kenakanlah Tuhan Yesus dan jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Nah jadi maka setiap hari harus kita mengenakan Tuhan Yesus. Jadi kemanapun kita bawa, kita pergi, kita pakai jubah. Jubahnya siapa? Kita pakai jubah Tuhan Yesus. Ya, jadi jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Masuk memuaskan keinginannya apa? Merokok, itu memuaskan daging. Bahkan saya mulai ngeh gitu ya, kalau ditanya. Dulu kalau saya ditanya, tato itu boleh apa enggak? Saya jawab, itu bait Allah apa bukan? Kalau bait Allah, kamu tatoan berarti merusak bait Allah. Ya kecuali ada yang ngomong, iya enggak, saya lagi melukis bait Allahnya, ya kacau gitu ya. Masa bait Allah perlu dilukis gitu kan ya? Nah itu balik lagi nih. Jadi kalau buat saya gambaran itu. Berarti kalau gitu kita makan berlebihan dengan alasan, ya kan biar bait Allahnya gede, biar tambungannya gede. Ya nggak gitu juga kali. Gedein badan karena bait Allahnya perlu gede, karena Roh Kudusnya gede. Ya nggak gitu juga rumusnya. Itu adalah jawaban-jawaban orang yang suka asal ngomong aja gitu ya. Enggak, kita harus menjaga tubuh kita. Kenapa? Karena Tuhan mau pakai kita sampai akhir zaman gitu. Tuhan mau pakai kita. Makanya kalau pertanyaan yang menarik adalah berapa banyak orang, jangan sampai ada satu orang yang kita nanti sudah pergi gitu ya, sudah tiada gitu ya, yang lain belum tentu bisa menggantikan tugas kita. Makanya kenapa kita mendingan punya kemampuan umur panjang dan kita dipuaskan umur panjang, kita bisa menginjil, bisa menyebarkan kabar sukacita. Jadi pengusiran setan tadi clear ya. Jadi yang pertama, Anda harus tahu Anda memberi ruang atau enggak pada iblis. Jangan buka pintu. Yang kedua, kalau mau melakukan pengusiran, sebut firman. Jadi kalau Anda nggak punya firman, Anda akan mengalami kesulitan untuk pengusiran itu. Jadi Anda harus memberikan pernyataan. Ketiga, isilah diri Anda dengan firman. Karena iblis itu masuk, dia kalau mama kita kosong, dia akan bawa 7 temennya. Jangan sampai bawa 7 teman ya. Apalagi kenapa dibawa 7 teman, dia bilang, oh tempat rumahnya lebih enak lagi sekarang. Kondisinya bagus, furniturnya keren. Masuk iblisnya, bawa 7 teman. Jadi jangan beri kesempatan itu. Itu aja mungkin yang mau saya sharingkan untuk sesi ke-1 di hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan, saya pause dulu. Silakan. Oke, kita masuk ke sesi 2 adalah otoritas orang percaya gitu ya. Jadi pembelajaran ini yang hari ini kita akan belajar semua mengenai tadi ya tentang bagaimana melakukan pelepasan dan bagaimana caranya supaya kita menggunakan otoritas orang percaya. Nah, sebelum kita masuk sebagai otoritas orang percaya, saya mau coba gambarin dulu ya teman-teman ya, supaya kita nggak salah jalan dulu di awal gitu ya, biar ngerti dulu gitu ya. Yang pertama, kita mempercayai bahwa firman Tuhan adalah kebenaran. Itu dulu. Jadi firman Tuhan adalah kebenaran. Bukan sebagian besar, bukan sedikit, tapi seluruhnya adalah kebenaran firman Allah. Titik. Gitu dulu ya. Jadi kalau itu adalah kebenaran firman Allah, maka semua yang tertulis di dalam firman-Nya yang berbicara adalah Yesus maupun murid-muridnya, walaupun adalah para nabi-nabi. Saya ulangi lagi ya. Yesus yang berbicara, malaikat yang berbicara, para nabi yang berbicara, rasul yang berbicara, itu pernyataannya boleh kita pahami sebagai sebuah kebenaran. Iya, ingat, di dalam Injil yang sama, iblis juga ikut ngomong. Saya ulang lagi, di dalam firman yang sama, iblis ikut ngomong. Iblis ikut ngomong, jangan dipercaya. Di dalam firman, ada juga orang-orang biasa yang berbicara. Orang yang berbicara itu bukanlah
Orang yang berbicara itu belum tentu dia mendapat inspirasi dari Roh Kudus. Ya, jadi kasih gambaran dulu. Jadi biar jangan salah dulu gambarannya. Begitu juga ketika kemarin saya dapat satu buah video yang mengenai jangan percaya tentang apa tentang firman dan sebagainya, tentang otoritas orang percaya iman dan sebagainya. Dia mengambil ayat dari Tawarik kalau nggak salah, Tawarik atau raja-raja, dia mengambil kata-kata dari Nebukadnezar. Saya sampai ketawa-tawa gitu ya. Sorry kok, berarti Daniel ya. Jadi dari Nebukadnezar, kok lucu perkataan Nebukadnezar dipakai sebagai acuan. Lah, inilah makanya kenapa saya mau tekankan dulu. Saya ulangi lagi ya. Jadi setiap dalam firman di situ banyak tokoh, banyak orang, banyak yang berbicara. Kita hanya percaya pada satu perkataan dari Yesus sendiri, kedua pernyataan dari malaikat, ketiga adalah pernyataan sendiri dari para nabi, keempat adalah pernyataan dari para rasul. Di luar itu kita pertanyakan, gitu ya. Di luar itu kita pertanyakan. Jadi kita jangan langsung memutuskan itu adalah pernyataan sebagai sebuah kebenaran, gitu ya. Termasuk pernyataan dari kitab Ayub. Kitab Ayub bukan nabi, ya. Jadi nanti tolong perhatikan gitu ya. Itu bukan nabi. Jadi pahamin dulu. Jadi jangan sampai salah. Kalau Ayub Anda mau baca, memahami kebenaran Ayub, yang Anda lihat adalah di kitab di bagian bab 3 bab terakhir. Itu pernyataan Allah. Itu baru kita pegang sebagai sebuah kebenaran, ya. Jadi jangan sampai kita ini dulu ngaco. Bahkan kita ambil contoh. Kalau misalkan Abraham mengatakan sesuatu. Abraham mengatakan sesuatu itu belum tentu bisa akan saya pegang sebagai sebuah kebenaran yang kalau sampai kecuali Allah sendiri yang berbicara. Makanya kalau Anda perhatikan, kenapa berkat Abraham, jadi berkat Allah kepada Abraham turun kepada kita melalui Yesus Kristus, karena itu pernyataan dari Allah sendiri, bukan pernyataan dari Abraham. Jadi jangan sampai salah nih. Jadi pernyataannya dari Allah sendiri yang disatakan kepada Abraham. Jadi kita pegang itu, gitu loh ya. Jadi jangan sampai semua yang siapapun di dalam firman itu yang ngomong iblis kita percaya gitu loh. Jadi kalau benar-benar mesti clear dulu. Kalau Daud gimana? Daud itu makanya dari kitab Mazmur, apapun perkataan Daud bisa kita buat sebagai pegangan, gitu ya. Bagaimana pernyataan dari Salomo? Salomo itu juga sama, pernyataannya hati-hati khusus yang lagi baca pengkhotbah. Kalau Anda nggak ngerti baca pengkhotbah, Anda akan down. Makanya kalau mau baca pengkhotbah, Anda harus dikuatin dulu dari kitab sebelumnya gitu loh. Dari kitab si Mazmur dulu untuk dipahami dulu. Jadi gambaran clear dulu di awal ya. Nah, mari kita masuk. Kita ngomong tentang otoritas orang percaya. Jadi kalau ada orang yang bilang ini, saya nggak percaya coach dengan otoritas orang percaya karena Alkitab itu yang di bagian itu sudah tidak berlaku di masa sekarang. Saya sih bingung ya, karena ketika saya baca berulang-ulang, Yesus tuh tidak ada ngomong tentang ini ada batasnya cuma hanya sampai kamu, habis itu ke murid-muridmu nggak ada tuh cerita itu. Saya juga bingung gitu loh. Kok sampai dibilang itu ya, karena yang paling gampang buat saya Kisah Para Rasul 1 ayat 8, ketika dia mengatakan bahwa dia memberikan mandat kepada kita, dia bilang sebarkanlah kan gitu ya, Injil itu sampai ke seluruh penjuru dunia, kan belum tersebar sampai seluruh dunia. Ya berarti mandat itu masih berlaku dong. Nah itu yang makanya kenapa kita jangan jadi orang Kristen yang tidak berdaya, tapi kita harus jadi orang Kristen yang lebih berdaya ya. Nah kita masuk lebih dalam ya. Nah jadi karena tadi demonologi tadi sudah jelasin, jangan besar-besarkan setan. Kita fokusnya only kepada Yesus, jangan lebih dari itu ya. Di Efesus 6 ayat 11 sampai 12 kita baca aja, Efesus 6 ayat 11 12. Tadi kita udah buka ya. Biar kita baca lagi. Efesus 6 11 12. Ya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi setiap hari kita harus sadar bangun pagi pakai senjata Allah apa enggak. Kebanyakan dari kita bangun pagi tidak pakai senjata Allah. Senjatanya apa saja? Nanti kita akan baca pelan-pelan ya. Kita akan baca pelan-pelan. Ya, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah iblis, melawan penguasa-penguasa si iblis di udara, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Gitu ya. Jadi tolong ya, pemerintah di sini bukan pemerintah kita mesti kita lawan, bukan loh. Ya. Nah,
Jadi dari gambaran ini kita coba baik ya, kita telah satu-satu. Saya pelanin, lanjutin ke ayat 13. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat dan tetap berdiri. Jadi ingat ya, hari yang jahat kita nggak tahu, kapanpun bisa datang hari yang jahat. Ya, pada saat kita berduka pun hari jahat datang loh. Tapi kita bisa nggak tetap berdiri, atau kita down, atau malah jongkok, atau malah nangis, atau malah tambah parah. Dan akibatnya kita nggak bisa ngelawan iblis. Iblis yang menang lawan kita. Ya, kita harus tetap berdiri. Apapun terjadi kita tetap berdiri, teguh, pegang, gitu firmannya. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah ini menunjukkan. Jadi pada saat yang jahat kita ngelawan iblis, jangan selesai ngelawan kitanya malah drop. Ini kan dibilang, tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi kita tetap harus berdiri. Pertanyaan menarik. Apa yang harus kita gunakan? Perhatikan baik-baik. Yang pertama, berikat pinggang kebenaran. Kebenaran itu adalah righteousness, ya. Berikat pinggangan kebenaran, ya. Kebenaran artinya apa? Kita pakai ikat pinggang. Jadi ingat ya, kalau mama kita pakai baju zirah perang, pasti kan kata kuncinya di ikat pinggangnya dong. Kalau ikat pinggang dilepas kan bajunya lepas semua kedodoran tuh. Makanya kita harus sadar dulu, kita sudah benar. Kita benar di hadapan Allah. Ingat ya, kita benar di hadapan Allah karena Yesus. Bukan karena perbuatan baikmu, karena kamu banyak bagi perpuluhan, bukan karena kamu pelayanan, maka kamu dianggap benar. Tidak. Kita benar karena Yesus Kristus. Jadi kita pinggang kebenaran. Dan berbaju zirah keadilan. Berbaju zirah berarti kan baju besinya, keadilan ya. Jadi kita fair gitu ya. Nah, berikutnya kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kasut tuh berarti sepatu. Kita punya kerelaan mau nyebarin kebenaran gitu ya. Nah, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Perisai iman, perisai kan menangkis. Perisai itu menangkis panah-panah api. Panah-panah api itu dari iblis. Jadi apa? Perisai iman itu artinya gini. Panah-panah api itu apa? Artinya kondem. Semua kondem-kondem, perkataan orang, penjelek-jelekan kata orang, orang-orang ngomongin apa tentang kita cuma pakai perisai. Jadi perisai itu ngelawan. Perisai itu ngelawan. Ya, jangan sampai kita mati. Itu dijaga pakai iman. Karena kalau perisai ini kita angkat, ya kena lah kita ya, langsung kena ke tubuh. Kita cuma ingat bahwa kita benar doang gitu loh. Nah, berikut. Sebab dengan perisai kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ingat ya. Jadi pakai iman. Enggak, gue pegang iman, gue percaya kok. Dia nyerang. Lu kan dosa, lu kan gini, lu dibikin menyesal. Enggak, in the name of Jesus Christ saya tahu kebenarannya. Maka kita menang ya. Dan terimalah ketopong. Ketopong tuh helm ya. Ketopong keselamatan. Berarti kita sudah diselamatkan. Salvation. Kita sudah dapat keselamatan. Jadi apalagi gitu ya. Iblis akan ngomong, lu kan belum berbuat baik, lu kan belum benar, lu kan masih masuk neraka, lu belum masuk surga. Ingat loh, ketopong itu menjadi pusat penting. Helm itu kan pusat yang penting kita supaya nggak kena panah gitu ya. Kalau nggak kita mati gitu. Dan pedang roh adalah firman Allah dalam segala doa dan permohonan. Jadi kita juga disuruh ngapain? Jadi pakai pedangnya firman Allah dengan iman. Jadi pedangnya harus dipakai, pedangnya jangan nggak dipakai. Jadi setiap ada serangan dari musuh, ada condemnation, Anda gunakan pedang. Belah, set. Enggak, menurut firman Allah enggak gitu kok. Iblis mengatakan, lu kan enggak layak, lu kan patut mati, lu tuh enggak bisa sukses pakai pedang. Set. Enggak, menurut firman enggak gitu. Ya, lu kan enggak bisa deketin orang customer itu, kayaknya lu kan enggak mampu pakai pedang firman. Set. Gue diberikan kemampuan, gue mendekati siapapun, gue dibuat beruntung. Apapun yang gue pegang akan dibuat beruntung. Mazmur 1, itu kan jelas banget. Jadi apa yang harus ditakutin gitu? Dia mau nyerang pakai pedang, set, firman Tuhan, selesai. Jadi pertanyaannya, kegagalan kita adalah karena nggak pakai baju itu. Ya, pakai baju itu, firman, iman. Pakai iman, pakai pedang, firman Allah. Ketopong, keselamatan, gue udah diselamatin. Gue udah selamat nih. Ya, berbaju zirah keadilan, ya enggak? Berikat pinggang kebenaran. Ya. Nah, itu yang mesti dipegang teman-teman. Kebanyakan kegagalan kita di bagian itu. Makanya kita dihajar habis-habisan sama iblis. Karena itu, gitu ya. Nah, kita lanjutin dulu. Jadi, per hari ini jangan mau kita dibohongin lagi sama iblis. Iblis mau buat kita kalah lah. Iyalah. Kalau kita menang, dia repot. Kerjaan dia tambah banyak gitu loh, ya. Memang harus dia pekerjaannya tambah banyak. Kalau perlu nanti udah, oh iya nggak bisa jalan lagi ya.
2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng gitu ya. Jadi senjata yang kita pegang itu punya kemampuan untuk menghancurkan segala benteng-benteng. Benteng apapun. Nah, kita baca aja 2 Korintus 10 ya. Jadi nggak ada benteng apapun yang lebih kuat daripada firman Allah ya. Tidak ada gitu ya. 2 Korintus 10. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami adalah perjuangan, senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Jadi pedang kita, semua senjata kita dikasih power oleh Allah, yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Jadi mau benteng setebal apapun, senjata kita sudah diberikan kuasa menghancurkan segala apapun yang jahat di hadapan kita. Jadi mau iblis, ada penyakit dari seseorang dan sebagainya, itu ada benteng, ada pertahanan. Makanya kenapa idealnya kalau kita mau mendoakan orang sakit, idealnya adalah diinjili dulu. Kasih firman dulu, kasih Injil dulu, biar pedangnya bekerja dulu. Setelah pedang bekerja, baru kita perkatakan. Ya. Nah, itulah baru terjadi proses kesembuhan ya. Nah, kita lanjutin lagi. Ya. Nah, Kejadian 1 ayat 26 itu juga Anda bisa baca sendiri, kita berkuasa atas seluruh bumi. Jadi seluruh bumi itu diserahkan oleh Allah Bapa kepada kita. Mazmur 115 ayat 16. Langit itu kepunyaan Tuhan. Bumi diberikan kepada anak-anak manusia. So, dasar inilah yang dipakai sebagai bukti bahwa kita punya otoritas dari Allah. Jadi kalau ada orang yang bilang kita nggak punya otoritas lagi, tolong disuruh terjemahkan artinya ini apa, Mazmur 19 ayat 16. Ya, jadi otoritas itu udah diberikan kepada manusia, setan sama sekali nggak punya hak atau kuasa untuk memerintah bumi. Jadi senjata mereka hanyalah tipu daya agar kita jatuh dalam dosa, dia menang. That's it. Itu yang dilakukan iblis. Maka dia mau kondem kan. Jangan berpikir setan kuat kuasanya. Kuasanya tuh kuasa kita yang lebih besar daripada kuasa iblis, kuasa setan. Jadi jangan takut. Kalau Anda masih takut sama setan, artinya apa? Ya artinya Anda belum percaya. Itu yang benar-benar ya. 2 Korintus 4 ayat 4, pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Jadi kadang-kadang kita gagal dalam kehidupan karena kita masih percaya sama yang ilah-ilah zaman ini. Ilah zaman ini kayak ramal-meramal ya. Ramal-meramal, leluhur, itu adalah ilah zaman ini. Ya. Nah, kita tahu nih kebenarannya. Yohanes 5 ayat 26-27, kuasa anaknya diberikan kepada kita. Kita baca ya. Jadi kuasa Yohanes 5 ya. Jadi biar kita tahu nih bahwa kuasanya, bahwa Allah Bapa udah memberikan kuasa kepada kita nih, Yohanes 5. Yohanes 5 ayat 26-27. Sebab sama seperti Bapa yang mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya, Yesus, untuk mana tuh? Untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Jadi Yesus itu adalah anak Allah dan anak Allah dan anak manusia. Nah, kalau Anda mau tahu kenapa ada istilah anak manusia itu adalah nubuat dari Daniel. Jadi Daniel dalam kitabnya dia mengatakan Mesias itu disebut namanya anak manusia gitu ya, anak manusia. Itu nubuat. Mesias itu adalah anak Allah dan anak manusia gitu ya. Dalam nubuatan di kitab Daniel ada membahas tentang itu ya. Jadi udah kita clear nih bahwa Allah sudah memberikan kuasa kepada Yesus dan Yesus juga memberikan kuasanya kepada kita. Matius 28 ayat 18-19, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan bumi, kita diberi otoritas dan ini kuasa bersama di antara kita dan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita udah diberi kuasa. Ya, kita baca ya biar teman-teman bisa ngeliat firmannya secara utuh. Matius 28. Bahwa kita udah diberi kuasa dan menariknya di dalam kitab ini kita udah tahu banget gitu ya bahwa kok bisa-bisanya kita masih belum percaya bahwa kita diberikan kuasa gitu ya. Ya. 18, 19.
Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa surga dan bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Semua bangsa. Artinya tugasnya Yesus sudah selesai atau belum? Belum. Tugasnya murid sudah selesai belum? Belum. Karena semua bangsa. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Loh kan, menyembuhkan kan tugas kita. Mendoakan orang usir setan tugas kita. Masa di sini kesannya bahwa kita udah nggak usah doain lagi. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Emang akhir zaman udah ada? Belum. Akhir zaman berarti dunia kiamat. Loh berarti apakah di dalam kalimat ini mengatakan bahwa kuasa yang diberikan Yesus kepada kita nggak ada? Atau kuasa Yesus hanya diberikan pada murid-muridnya sampai akhir zaman? Lah muridnya aja udah nggak ada kan? Kan kita murid-muridnya sekarang. Kita adalah anak Allah. Inilah yang sering banget. Makanya kalau saya ditanya, saya sangat percaya dengan apa yang tertulis dalam firman. Kok lucu banyak ada cerita-cerita yang malah membuat seakan-akan otoritas itu sudah tidak ada. Kalau Anda baca baik-baik, akhir zaman kiamat, ya kan? Apakah udah semua bangsa? Belum. Dari situ kita udah tahu bahwa kuasa ini masih ada di kita, gitu ya. Jadi kita punya otoritas yang sama untuk melakukan hal-hal yang ajaib itu, gitu loh ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi ini ibaratnya gitu ya, kita punya rekening bersama. Jadi kita punya rekening bersama di mana ada tanda tangan dua orang, dua pihak. Satu adalah manusia dan satu lagi adalah Tuhan. Jadi masuk gambaran ini gini. Ketika kita Tuhan sudah tanda tangan, tapi tanda tangan cek tersebut bahwa kita bisa menggunakan otoritas, tapi kalau kita nggak percaya dan kita tidak merenung, itu berarti arti kita belum tanda tangan. Jadi kalau mau ngambil sesuatu barang atau apapun harus ada dua tanda tangan atau dua orang yang saling setuju. Allah Bapa setuju dari firman-Nya, kita setuju dengan merenungkan firman-Nya dan memperkatakan. Kalau nggak akan terjadi, gitu ya. Jadi hati-hati jangan sampai kita memberi otoritas kepada iblis atau sama otoritas pada iblis masuk gini. Nggak ada, semua itu udah berakhir. Itu hanya pada zaman-zaman Nabi, udah zaman-zaman Rasul, sekarang udah nggak ada. Itu berarti kita apa? Kuasa kita diserahkan kepada iblis, maka kita nggak punya kuasa lagi. Jadi hati-hati, gitu ya. Yohanes 8 ayat 32, kebenaran akan memerdekakan kamu. Jadi kalau kita tahu firman-Nya adalah kebenaran. Jadi itu yang kita pegang. Jadi gunakan otoritas, ya. Kalau kita belum menggunakan, kita belum melawan dengan firman Allah, ya, maka kita nggak akan menang. Jadi Yakobus 4 ayat 7, udah jelas ya, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Bukan kita berdoa, ya Allah, tolonglah usirlah iblis itu. Tidak, tapi kita yang disuruh melawannya. Jadi, yang mau saya kasih gambaran di bagian ini adalah kita punya kemenangan, kita punya kemampuan, kita punya kuasa yang diberikan oleh Yesus hingga akhir zaman dan untuk semua bangsa, bukan hanya sebagian bangsa. Semua, gitu ya. Semua, ya semua, gitu ya gambarannya. Jadi per hari ini kita tahu bahwa kita punya kuasa, kita punya kemampuan. Tinggal Anda berani memperkatakan, Anda meyakini bahwa Anda sudah punya kuasa, Anda punya otoritas, Anda punya mandat. Oke? Itu aja yang mau saya sampaikan.